manusia dalam Al-Quran. Manusia dalam Al-Quran spesifik di pembuka surah Al-Baqarah. Golongan pertama yaitu insan beriman, manusia beriman yang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pertama. Golongan pertama. Insan beriman yang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ridhanya disebutkan di Quran surah kedua tadi, ayat yang kelima, ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah ridha kepada mereka, maka Allah berikan petunjuk melekat pada hidup mereka dan diberikan jalan-jalan kebahagiaan dan kesuksesan. Ini poinnya. Caranya, turunannya, ya. Mereka membangun kekuatan iman, ya. Nah, ini inti nih yang paling dalam. Yakin, kalau yakin sama Allah itu semua mudah. Sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Sakit itu jadi ringan. Dan tidak ada kemudian keluh kesah keluar atau pesimis, sakit apapun. Ya, ini kadang persoalan terberatnya begini. Manusia itu kadang-kadang unik ya. Ya, kematian itu kan nggak selalu ada korelasi dengan penyakit. Ya. Orang sehat aja bisa meninggal kok. Ya. Meninggal itu diakibatkan kehilangan nyawa, selesai. Gitu kan? Ya, dan tidak setiap penyakit kemudian menjadikan nyawa mesti hilang, tidak. Nah, ini seringkali penyakit-penyakit berat itu yang dipandang berat itu seringkali dikorelasikan dengan kematian. Sakit jantung rasanya mungkin sebentar lagi. Sakit gagal ginjal sebentar lagi. Ini kena COVID sebentar lagi. Belum tentu. Oh, yang sehat aja bisa meninggal. Ya. Nah, tapi poin terbesarnya terkadang penyakit atau keadaan tertentu dalam hidup seperti musibah, kan? Gagal dalam suatu pekerjaan dan sebagainya. Sebetulnya kalau dipahami dengan iman terkadang menjadi jalan shortcut, jalan cepat untuk membangun kekuatan iman. Jadi kalau kita ingin meneliti iman kuat atau tidak, meneliti keyakinan yang terbangun dengan Allah kuat atau belum, itu bisa teruji dengan keadaan saat menghadapi musibah. Ini orang kalau imannya kuat tuh sakit berat, sembuh ini. Tidak mungkin Allah titipkan pada saya kalau saya tidak sanggup. Pasti Allah sembuhkan. Ya, Allah yang menguji, pasti Allah yang sembuhkan. Gagal di satu pekerjaan, proyek, Allah yang punya rizki. Rizki itu nggak terkait dengan pekerjaan yang ini. Saya akan dipalingkan pada yang Allah lebih sukai. Ini kalau ini kuat, sudah ini kuncinya ini. Kuncinya ini. Ini menjadikan umat Islam di masa lalu bertransformasi. Dari sebelum Muslim, jahiliyah, masuk Islam, dibangun kekuatan iman ini, dan tak mudah. Dulu 13 tahun. Ya, dari nol, dari nggak ada iman sama sekali, beriman. Apa yang terjadi? Bertransformasi menjadi manusia yang sangat berbudaya, punya peradaban, maju, hebat, dan dahsyat. Semua sukses dengan passionnya masing-masing, dengan profesinya masing-masing. Ini poinnya. Sekarang, ya kan tidak semua mulai dari nol, karena sudah bersyahadat, sudah muslim, ya bahkan sudah terpatri di dalam jiwanya, tinggal dikuatkan. Pertanyaannya bagaimana menguatkan dirinya? Itu yang telah kita jelaskan, amalan fisik, ya, amalan fisik, khususnya salat, ya. Kemudian ada amalan harta, contohnya infak, ya. Kemudian interaksi dengan Al-Quran, selalu menghadirkan keyakinan-keyakinan akhirat. Ya, jadi kalau Anda beraktivitas, coba hitung-hitung dengan keuntungan akhiratnya. Kalau berbuat begini, bagaimana hisabnya di akhirat? Kalau gibahin orang di akhiratnya bagaimana? Kalau mencela orang nanti hukumannya seperti apa? Ingat-ingat kalau mencela pahala pindah, kalau gibah makan bangkai yang digibahkan. Itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan buruk. Nah, ini jaminan kebahagiaan. Nah, sekarang setelah golongan pertama kita bahas ini, golongan kedua yang penting kita uraikan, yang ini pun kalau Al-Quran sudah sebutkan pasti kejadian. Al-Quran itu sifatnya pasti, jelas, karena firman dari Allah, beritanya pasti. Kalau disebutkan A, pasti A, sebutkan B, pasti B. Sebelum kejadian disampaikan, pasti kejadian. Idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah akan datang dan Makkah akan dibukakan oleh Allah. Sebelum kejadian disampaikan, betul dibuka.
Ya, ghulibat alif lam mim, ghulibatir Rom. Alif lam mim, tentara Romawi itu akan dikalahkan oleh Persia. Ya, fi adnal ardi, ya, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di bumi yang terdekat ya pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi setelah kekalahan itu, nanti Romawi akan menang lagi dalam tempo waktu yang tidak terlampau jauh. Kejadian benar. Ya, jadi terjadi semua. Nah, sekarang klasifikasi manusia dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Satu, insan beriman. Yang kedua, golongan kedua. Ini yang disebutkan di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat 1 sampai dengan 5, golongan 2, 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru, golongan yang kedua, insan yang kufur. Kufur ini saya jadikan terjemah bahasa Indonesianya. Mohon berkenan saya tuliskan dengan bahasa Al-Qur'annya. Saya turunkan bahasa Arabnya. Innal ladzina kafaru. Saya tuliskan begini. Ini golongan kedua. Ayat yang ke-6, diksi yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ini menggunakan bentuk jamak dari kata kafar, berarti kafaru. Siapa yang dimaksudkan di sini sebagai golongan yang kedua? Yang sering diterjemahkan dengan terjemah yang sama, baik kafirun, kufar, kafaru, menggunakan kata yang sama yaitu kafir. Siapa yang dimaksud kafir di sini? Dengan redaksi bentuk jamak kafaru. Ada golongan yang kedua. Engkau ingatkan atau tidak engkau ingatkan? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka susah yakinnya, susah mengertinya, ya, sulit mau menerima. Kamu ingatkan atau tidak, tabiatnya begitu. Siapa orang ini? Disebut oleh Al-Quran dengan redaksi kafaru. Siapa kafaru ini? Sehingga menggunakan kata inna sebagai penguat di depannya, supaya kita nggak pusing-pusing pada golongan yang kedua ini, untuk mengingatkan ya, atau apa yang mesti kita kerjakan dalam kondisi kita dapati orang-orang seperti ini. Dan menggunakan kata alladzina menunjuk pada kelompok ini, orang-orang ini bentuknya boleh jadi tidak tunggal, tidak seorang, bisa banyak, bisa mengelompok, bisa ada dalam setiap zaman, setiap masanya. Seperti di setiap masa ditemukan orang-orang baik dengan kualifikasi dan kriteria yang Al-Quran tetapkan dalam persepsi Al-Quran. Jelas ya? Sekali lagi, dalam persepsi Al-Quran boleh jadi ditemukan pula lawannya yang kedua ini. Ya, sekarang kita baca dulu keterangan para ulama kita, yang dengan itu kita temukan paparan yang lebih luas dan dalam, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ulang ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, kita teruskan. Fa fi hatainil ayataini bayanun li ahwali ta'ifatin thaniyatin minan nas. Maka pada dua ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7 yang baru saja kita bacakan, bayanun li ahwali ta'ifatin thaniyatin minan nas, yaitu keterangan. Dua ayat ini adalah keterangan atau menerangkan tentang ahwali ta'ifatin thaniyatin, keadaan golongan kedua, minan nasi, dari umumnya manusia. Jadi kelompok pertama, golongan pertama diwakilkan dari ayat yang telah kita bahas, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu golongan pertama dengan segala keistimewaan dan ragam aktivitasnya. Golongan kedua dari ayat 6 sampai dengan 7. Ala dhiddi fi tabi'atiha wa awsafiha wa ma'aliha min at-ta'ifatil ula allati fazat biridwanillahi ta'ala. Dan ini secara langsung paradoks, berlawanan. Ya, jadi kelompok kedua ini lawan langsung, paradoks, ya, kontra, ya, baik dari segi karakteristiknya, fil tabi'atiha,
wa awsafiha, juga sifat-sifatnya, ya, wa ma'aliha, dan kecenderungannya, karakternya. Jadi ini sudah beda. Karakternya tidak sama, sifatnya sama, tidak sama, ya, tabiatnya berbeda, ya, karakternya berbeda, sifat-sifatnya tak sama, kecenderungannya beda. Jadi cara memandang hidupnya sudah beda. Orang beriman dengan lawan, ya, lawan baik yang tidak beriman atau tertutup imannya sama sekali, ini beda cara memandang hidup. Lain. Ya, mohon maaf, ketika disebut saja tentang ibadah bisa beda. Ya, dalam memandang kehidupan, melihat harta itu sudah beda cara pandangnya. Lihat pekerjaan, beda cara pandangnya. Ini sudah lain. Jadi tabiatnya sudah beda, sifatnya lain. Silahkan cek gaya hidupnya, pasti beda. Orang beriman dengan orang yang belum beriman atau mengaku beriman, pasti gaya hidupnya akan kelihatan, beda. Ya, dan cara menghadapi hidup pun akan lain, akan tampak. Ya, nggak percaya silahkan, dari penampilan sudah kelihatan. Orang beriman karena ada iman, maka penampilan ia ditata, menunjukkan bukti keimanannya, supaya Allah ridha dengan tampilan dia. Maka mustahil ada orang beriman membuka tampilan-tampilan yang tidak disukai Allah. Orang beriman pamer aurat misalnya, ya kan? Orang beriman tidak menjaga pandangan, orang beriman tidak menjaga pendengaran, lisan sampai ke ujung kaki, mustahil. Ya, tapi kalau nggak ada iman, karena imannya itu tak ada dalam dirinya, atau tertutup karena kondisi tertentu, maka pancarannya tidak ada. Pancaran Rabbani ilahinya itu tak tampak dalam jiwanya, sehingga wajar ketika ia bisa mengerjakan apapun karena tidak pernah memikirkan apakah Allah senang atau tidak, ya, ridha atau tidak, nggak ada pikiran ke sana karena nggak nyambung. Memang koneksi ilahinya terputus. Karena koneksi ilahinya terputus, sinyalnya nggak ada. Karena sinyal nggak ada, terputuslah bimbingan Rabbani itu. Sehingga bebas, tampil bebas, bicara bebas, dengar bebas, lihat bebas. Jadi makanya seringkali pengen kebebasan. Iman mengatur hubungan seksual, karena itu ada hubungan rumah tangga. Yang tak beriman, dia mengatakan kebebasan seksual karena pengen bebas. Ya, iman mengatur karakteristik, iman mengatur berpendapat, iman mengatur cara berpikir. Yang tidak ada iman, semua pengen bebas. Karena itu ciri pertama orang-orang yang lemah iman, tipis iman, atau tak ada iman sama sekali, maka selalu ingin merasa bebas dalam kehidupan tanpa aturan. Jelas. Nah, ini jadi alat duddi at-taifatil ula. Jadi ini lawan langsung, paradoks, kontra pada golongan yang pertama, fi tabi'ati, karakteristiknya, wa awsafiyah, sifat-sifatnya, wa ma'aniha, dan kecenderungannya. Jadi kalau mau ngecek iman tuh gampang. Ya, salah satunya coba lihat di karakteristik kita, tampilan hidup kita seperti apa. Sifat orang beriman tuh ada nggak? Nah, ini kalau ada kelihatan. Bicara orang beriman tuh nggak sembarangan. Jadi kalau masih ada kontrol di lisan kita, berarti imannya masih berfungsi bagus. Di telinga masih bagus sampai ke ujung kaki. Ya, melihat pekerjaan, ayo teman-teman, dimanapun beraktivitas, sekali lagi, semua yang saya sampaikan mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun pekerjaan yang dilakukan sampai dengan saat ini, ya, apakah itu status dunianya misalnya, ya, apapun, pengajar kah, pegawai kah, pejabat, birokrat, diplomat, politisi kah, macam-macam. Coba, ada nggak politisi yang beriman? Ya, sekarang ini pejabat yang beriman, tanyakan pada pribadi masing-masing, kita nggak usah menilai. Anda pejabat, tanyakan, saya pejabat beriman bukan? Saya politisi beriman bukan? Saya pengajar beriman bukan? Ustadz beriman bukan? Pegawai beriman bukan? Ya, karyawan beriman bukan? Maka kalau benar-benar beriman, seluruh tubuhnya akan ia jaga, yang dengan pancaran imannya menjadikan petunjuk Allah terang dalam setiap tatanan aktivitasnya. Mustahil dia bisa berbuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai Allah. Nggak ada pejabat beriman korupsi karena tahu Allah nggak suka. Jelas, nggak ada ustadz bisa menyalahgunakan fatwa karena tahu hukumannya besar dalam pandangan Allah. Ya, tidak ada pegawai mencuri, tidak ada pegawai berdusta karena tahu lisannya dipantau oleh Allah. Nah, itu poinnya. Jadi sebetulnya kalau semua orang beriman, wah, damai kehidupan dunia ini, tentram, makmur. Makanya orang-orang yang benar imannya sejak dulu Nabi datang membawa petunjuk keimanan, makmur. Tempat yang dibinanya makmur, dibawa kemanapun makmur. Ya, datang ke Afrika Utara makmur, ke wilayah Nusantara makmur, sampai ke Spanyol, ke Eropa, Andalusia makmur, sampai ke Irak, ke Baghdad makmur. Hampir semua belahan dunia yang dibawa makmur. Tapi persoalannya ketika iman itu ditinggalkan atau dijauhkan dalam kehidupan kita, silahkan cek kemakmuran itu, nggak tercapai. Nah, ini persoalannya. Karena itu di surah Al-Isra itu
Allah itu memberikan satu pernyataan yang tegas. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Jadi kalau memang ingin mendapatkan satu kedahsyatan, kemakmuran, kehebatan, maka syarat pertamanya menjadi ibad. Jadi hamba dulu. Iman dulu gitu.